Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan akan menyapa satu-satu yang saya bisa sebutkan. Puji Tuhan kepada keluarga Pasaribu yang telah mengikuti ibadah ini, dan keluarga Sintua Jaluhu, keluarga Simbolon Guru Sinaga, keluarga Guru J. Sitorus, keluarga Sintua Nareak, dan keluarga Sinambela, dan keluarga Simbolon, dan semua para pemirsa yang mengikuti ibadah kita pada saat hari ini. Marilah kita benar-benar sungguh-sungguh nanti berdoa kepada Tuhan, ya. Bagaimana saat-saat ini dalam masa kesesakan, kita nanti akan mendengarkan firman untuk menguatkan kita. Terlebih dahulu kita melihat bagaimana Allah bernubuat melalui Nabi Yoel. Ya, Allah memberikan suatu janji melalui Nabi Yoel yang bernubuat. Kita buka dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita pada saat hari ini. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa janji Roh Kudus dari saat perjanjian lama, zaman perjanjian lama, sudah Tuhan buatkan, sudah Tuhan berikan melalui Nabi Yoel ini, ya. Bagaimana di sini Tuhan akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, ya. Di sini Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, karena banyak sekali pengajaran-pengajaran bahwa Roh Kudus itu cukup sampai pada saat zaman murid-murid saja. Kalau misalnya cukup di zaman murid-murid Yesus pada saat itu, maka coba kita lihat apa yang dikatakan Petrus, ya. Petrus mengatakan pada saat terjadi hari Pentakosta, setelah itu coba kita buka kembali firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 sampai ke 40, ya. Di sini adalah biasanya kalau pemberitahuan ataupun tulisan itu di akhir perikop itu, di kalimat-kalimat paragraf terakhir itu adalah poinnya. Oleh sebab itu kita lihat bahwa di sini dimulai ayat 14, Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Di sana Petrus membuka kembali, ya, nubuatan Nabi Yoel. Dia buka kembali kitab Yoel, ya. Dan dia katakan di situ, dan dia jelaskan, kalau nanti Bapak Ibu coba baca di situ, ya, dia menjelaskan apa yang dibuatkan oleh Nabi Yoel, dan poin yang Petrus mau katakan yaitu di ayat 39 dan 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 39 dan 40. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pengajarannya mengatakan Roh Kudus itu cukup sampai di murid-muridnya saja, telah dikatakan oleh Petrus bahwa bagi kamulah janji bagi anak-anakmu. Kalau Bapak Ibu mempunyai anak-anak, maka anak-anak Bapak Ibu juga nanti akan janji itu kepada mereka juga. Oleh sebab itu, ya di sini tidak dikatakan bagi anak-anakmu, maksudnya bagi murid-murid seperti yang diajari oleh orang-orang ya mungkin yang mengatakan bahwa Roh Kudus hanya sampai murid-murid. Kalau misalnya sampai murid-murid, untuk apalah Petrus mengkhotbahkan ini? Ya, sebab bagi kamulah janji itu bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan Allah kita, maka sudah seharusnya kita mengalami pengalaman, yaitu pencurahan Roh Kudus kepada kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pengajaran yang mengatakan sampai murid-murid bisa dipatahkan ya. Karena seperti yang saya katakan, ya buat apa Petrus mengatakan kalau ini dikhotbahkan oleh dia ya, kalau cuma sampai murid-murid. Kan Petrus itu murid-murid Yesus. Ya cukup aja di dia gitu kan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dan ada efek yang akan kita dapatkan kalau kita menerima Roh Kudus Tuhan. Ya apalagi di masa-masa kesesakan ini, sedikit kesaksian bagi kita bahwa di kantor saya tadi ada beberapa bagian yang sudah dites ulang gitu, psikotes. Ya, psikotes mungkin banyak isu katanya itu untuk mensortir orang-orang yang mungkin nilainya jelek. Ya, itu karena akibat kondisi yang kita alami pada saat ini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita tidak diberikan penghibur Tuhan, ya penghibur yang sejati yaitu Roh Kudus Tuhan, maka sudah pasti kita kewalahan ya, kewalahan untuk menghadapi kehidupan ini. Oleh sebab itu mari kita rindukan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan di sini juga kita coba lihat bahwa di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan pada saat ini juga kita, maka firman ini terjadi bagi kita. Haleluya. Haleluya. Dimanapun Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih yang saat ini mengikuti ibadah, dimanapun duduk. Di sini juga di mana mereka duduk. Ibu-ibu duduk di rumah masing-masing ya. Kita akan berdoa nanti sehabis pujian penyembahan. Ya, kita ikuti saja ya. Enggak perlu malu Bapak Ibu. Ya, dimanapun kita berada, kita seperti yang juga dikhotbahkan bahwa kalau Roh Kudus ada bagi kita, maka bukannya akal kita itu menjadi hilang, bukannya indera pendengaran kita menjadi hilang. Dan kalau Bapak Ibu ragu apakah itu dari Roh Kudus, coba katakan dalam nama Yesus. Karena kalau roh-roh yang lain yang masuk kepadamu, itu sangat sulit sekali mengatakan dalam nama Yesus ya. Oleh sebab itu supaya kita yakin bahwa Roh Kudus itu mengurapi kita. Kalau misalnya ada kita seperti mendengar suara kita kok aneh gitu ya. Ya kalau Bapak Ibu ragu, karena indera kita itu, otak kita juga masih aktif bekerja. Ya, kita dalam selingan juga kita katakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kalau Roh Kudus juga menggerakkan lidah kita lagi, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sebab itu di sini juga dikatakan di mana mereka duduk. Bapak Ibu juga berkumpul di rumah
kita masing-masing, kita juga di tempat ini berkumpul. Oleh sebab itu, inilah janji Tuhan, inilah yang ditulis kejadian saat itu, di mana mereka duduk. Oleh sebab itu, kita juga dimanapun kita berada, duduk mengikuti ibadah kita, dan kita berdoa nanti kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan akan hadir. Haleluya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, inilah yang tadi saya katakan, penghibur dalam masa kesesakan. Ya, Roh Kudus adalah penghibur dalam masa kesesakan. Kalau misalnya kita pada saat ini dalam kondisi mencekam, ya, semua terasa terancam, jaminan kehidupan sepertinya mengancam kita, kita membutuhkan Roh Kudus Tuhan. Coba kita lihat bagaimana Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Puji Tuhan. Dan saat ini Yesus sudah terangkat ke sorga, maka janji ini akan tergenapi bagi setiap orang yang percaya kepada firman Tuhan, ya, kepada Tuhan Yesus, janji-janji Tuhan yang dikatakan di dalam Yohanes ini. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kita jangan terhalang oleh kondisi masa streaming bisa ini dapat Roh Kudus, ya, karena Tuhan tidak terbatas jarak dan waktu. Saya katakan berkali-kali, bagaimanapun media yang Tuhan berikan kesempatan bagi kita beribadah, maka Tuhan akan menggenapi janji itu. Oleh sebab itu, kita nanti akan berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta kita, dan di rumah kita masing-masing, kepala keluarga ataupun orang yang dituakan, seperti keputusan yang diberikan oleh pengurus pusat Gereja Pentakosta Indonesia, maka kita lakukan itu. Nanti sehabis pujian penyembahan kita berdoa masing-masing, dan jikalau ada sesuatu yang menggerakkan Bapak Ibu di rumah nanti, mungkin di kamar, kalau malu masuk ke kamar aja, ya, mungkin tetangga nanti seperti apa, ya, sebetulnya nggak masalah, karena pada zaman murid-murid juga, rasul-rasul, ya, mereka dikatai seperti yang mabuk anggur, ya, karena mereka berkata-kata di luar yang mereka pahami, dan orang-orang yang mendengarkan memahaminya. Namun pada saat ini juga kita, kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak kita pahami, maka kita lanjutkan, ya, kita berdoa sampai kita merasa plong, ya, Bapak Ibu, dan kita akan menerima kuasa Roh Kudus Tuhan pada saat hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan untuk menyambung, untuk menguatkan kita akan menerima janji Tuhan ini, penghibur sejati di masa kesesakan, yaitu Roh Kudus Tuhan. Karena Yesus sudah terangkat ke sorga, maka Roh Kudus Tuhan akan membantu kita secara langsung menghibur dalam masa kesesakan. Puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Kita akan sama-sama berdoa. Saya kembalikan kepada Bapak Pendeta. Haleluya.